Bang, ada yang nanya, Hmm. komputer kasir minimalis, ukurannya lebih kecil dari laptop, udah touchscreen, bisa pakai i+5, OS-nya Windows. Ada gak sih? Komputer kasir, kecil, minimalis, bisa pakai pos 5, tapi Windows. Hmm. Oh iya, ada nih. Pakai ini aja. Ya, ini adalah Vivo X3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Oke, di depan saya ini sudah ada sebuah perangkat kasir yang ukurannya sangat compact dan sangat minimalis. Tapi ini bukan Android ya, bukan smartphone, melainkan ini adalah tablet Windows ya. Jadi biasanya tablet itu kan identik dengan Android. Sedangkan di sini tablet tapi ber-OS Windows. Selain itu juga, tablet ini juga sudah dilengkapi dengan printer thermal berukuran 58 mm yang tentunya sangat cocok sekali digunakan untuk kasir. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita langsung unboxing aja yuk produknya. Oke, ini adalah box dari Vivo X3. Ya, boxnya di sini warna putih ya, polos aja, nggak ada tulisan apapun ini di sekelilingnya. Oke, kita langsung buka aja ya isi dari boxnya. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ya untuk unit dari Vivo X3 itu sendiri. Ya, isinya seperti ini ya. Kita angkat dulu. Ini ada styrofoamnya. Oke, kita angkat. Oh, ternyata di bawahnya ini ada power adaptornya ya, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi isi kotaknya hanya berisi device-nya dan power adaptor saja. Oke, sesimpel itu untuk isinya. Kita langsung rapihin dulu ya. Ini kita singkirin dulu. Oke, nah ini untuk device-nya seperti ini, kita keluarkan dulu. Nah, oke, ini adalah bentuk fisik dari tablet Windows Vivo X3. Oke, untuk penampakannya seperti ini ya. Ini ukuran layarnya kurang lebih di 10 inch ya. Dan ini sudah touchscreen pastinya. Kemudian di samping kirinya ini ada kotak kecil. Nah, kotak ini berisikan kertas truk ya. Nah, jadi kotak ini adalah printernya ya. Printer thermal yang bisa menampung kertas truk dengan ukuran 58 mm. Jadi, udah bisa langsung connect ya ke printernya tanpa harus nambah printer lagi. Oke, kemudian kita beralih ke sisi belakangnya. Di sisi belakangnya ini ada yang pertama ini antena ya. Ini antena untuk menangkap sinyal WiFi biar lebih stabil ya. Kemudian di sini ada kisi-kisi udara untuk pendinginan pastinya. Kemudian di sini ada slot untuk memory card ya. Memory card yang tipe micro ya, micro SD. Kemudian di sini ada slot USB 2.0 sebanyak 2 slot. Kemudian sebelahnya ada slot untuk HDMI, lalu ada untuk LAN ya, untuk RJ45 di sini. Kemudian di sini ada DC in 24 volt, ini untuk power adaptornya. Dan ini ada serial ya, serial port ini biasa digunakan untuk printer. Ini bukan VGA ya, beda. Karena ini meskipun bentuknya mirip dengan VGA, tapi ini bukan untuk VGA ke monitor ya, ini untuk printer. Kemudian di sebelahnya lagi ada port RJ11. RJ11 ini biasa digunakan untuk cache drawer. Oke, untuk bagian belakangnya seperti itu. Di bagian bawahnya kosong, tidak ada apa-apa. Samping kanan, nah samping kanannya di sini yang pertama ada tombol power ya. Kemudian ada tombol volume up and down.
Lalu di sini ada satu slot USB 3 ya, USB 3.0. Kemudian ada satu slot lagi USB 2.0 dan di sini ada slot untuk audio jack ya, 3,5 mm. Dan di sini ada speaker kecil ya untuk suara dari device ini. Oke, bagian depan hanya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penampakan fisik dari Pipo X3. Oke, jadi nama perangkat ini Pipo ya, bukan Vivo, bukan Oppo. Oke, kita lanjut untuk tes nyala ya. Oke, kita lanjut ke tes nyala. Di sini kita pasang dulu untuk kabel powernya. Nah, untuk kabel powernya ini dipasang di sini ya, tadi yang DC 24 volt. Langsung colok aja di sini. Oke. Nah, dia langsung nyala ya ketika dia dipasang ke listrik tadi, dicolok adaptornya dia langsung nyala. Dan ini untuk tampilan booting awalnya ya. Untuk bootingnya ini benar-benar mirip kayak laptop ya, laptop ataupun komputer pada umumnya ya. Windows 10 di sini OS-nya. Kita nanti cek-cek untuk spesifikasinya ya. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam desktop ya. Oke, untuk tampilan dari UI-nya sendiri ini benar-benar Windows ya. Jadi bukan Windows yang dimodifikasi untuk tablet, tapi emang ini benar-benar Windows yang diinstal di tablet ya. Oke, kita langsung aja cek untuk spesifikasinya. Nah, ini juga udah touchscreen ya. Oke, sudah support touchscreen. Touchscreen-nya juga lumayan enak. Jadi nggak perlu pakai kuku ya. Oke, kita cek spesifikasinya. Kita cek di Task Manager. Nah, ini dia untuk spesifikasi lengkapnya. Untuk prosesor yang digunakan ini menggunakan Intel Atom ya, Intel Atom X5 dengan clock speed 1,44 GHz. Dia tapi sudah 4 core ya, 4 core dan 4 thread. Kemudian untuk RAM-nya di sini hanya 2 GB ya. Ya cukup minimalis ya, cukup kecil untuk ukuran Windows 10 ya. Windows 10 itu kan kalau biasanya standarnya pakai RAM 4 GB, tapi ini hanya 2 GB ya. Kita nggak bisa buka banyak aplikasi ya di sini. Jadi kalau emang dipakai ini bener-bener hanya untuk kasir saja, jangan dipakai buat browsing atau nonton YouTube. Lalu untuk storage-nya, internalnya di sini menggunakan eMMC ya, jadi bukan SSD, bukan hard disk, jadi eMMC, di mana itu ya sama ya dengan memori internal yang digunakan pada perangkat-perangkat Android ya. Dan untuk kapasitasnya di sini sebesar 60 GB ya. Ya mungkin kalau di handphone biasanya terteranya 64 GB ya, seperti itu. Kemudian di sini juga sudah ada WiFi ya, bawaan dari tablet ini. Nah, ini untuk antenanya tadi, untuk WiFi-nya juga ya cukup ya, menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Dan ini untuk GPU-nya Intel HD Graphic ya, standar. Oke, nah yang paling penting di sini kita akan ngetes install program iPOS ya, terutama iPOS 5. Kita nanti akan coba seperti apa performanya, apakah di perangkat ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak ya. Karena kan kita belum tahu nih performa dari perangkat ini sebagus apa dan sekencang apa untuk menjalankan program iPOS 5. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya memang ini tergolong spesifikasi yang kelas bawah ya, karena yaitu prosesornya yang masih Intel Atom, kemudian RAM-nya hanya 2 GB dan internalnya juga hanya 64 GB. Ya. Oke, di sini saya langsung akan mencoba melakukan instalasi program iPOS ya. Berhubung ini tidak ada slot CD-ROM-nya, jadi saya mau download aja dari browser. Sini sudah ada Google Chrome ya. Oke, kita
ke website program iPOS. Lalu kita ke menu coba gratis ya untuk download. Oke, kita di sini mau coba yang edisi Ultimate ya. Edisi Ultimate. Lalu kita download juga untuk program database-nya ya. Karena untuk iPOS 5 ini kalau kalian hanya pakai di komputer ini saja atau sebagai server ya, itu harus install juga program database-nya ya. Kalau misalkan tidak diinstal, otomatis nanti programnya belum bisa dijalankan. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Ya, ini downloadnya sudah selesai semua. Kita akan install terlebih dahulu ya. Kita install database-nya dulu, Inspirasi B Server System. A few moments later. Oke, akhirnya instalasinya selesai juga ya. Program iPOS dan juga program database-nya sudah terinstall. Oke, karena ini iPOS 5 edisi Ultimate, jadi kita harus gunakan dongle ya. Ini untuk lisensinya. Jadi kita harus pasang dulu dongle-nya di slot USB-nya. Oke, dongle sudah terpasang. Lanjut kita login ya ke program iPOS-nya. Oke, di sini kita sudah membuka program iPOS-nya. Oke, sebelumnya di sini kita sudah buat database ya. Buat database untuk contoh di sini database test. Kita langsung login aja ya ke dalam database-nya. Untuk password-nya masih admin ya, kalau belum dirubah. Kita buat full screen dulu ya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal di program iPOS 5 menggunakan tablet Pipo X3. Oke, ya seperti bisa kalian lihat ya. Di sini memang tampilannya kecil-kecil sekali ya untuk menu-menunya. Dan berhubung jari saya juga besar-besar, jadi agak kesulitan ya ketika akan memilih menunya ya. Tapi memang ini lebih difokuskan untuk kasir ya. Jadi alangkah baiknya nanti ketika login itu langsung aja disetting untuk auto login ke menu kasir ya. Jadi nggak perlu buka-buka menu satu persatu ya. Oke, kita langsung ke menu kasir aja. Oke, nah di sini juga karena tidak ada keyboard, jadi kita gunakan keyboard virtual atau bisa juga pakai scan barcode ya, kalau kalian ada scan barcode. Kita coba salah satu item. Oke, kemudian ke menu pembayaran. Kemudian masukkan pembayarannya lagi. Untuk pembayarannya misalnya 5.000. Oke, lalu enter dan enter. Oke, nah ini struknya ya udah bisa keluar. Nah, tapi ini untuk struknya menghadapnya ke depan ya. Bukan menghadap ke arah kasir, tapi menghadap ke arah pelanggan seperti ini. Jadi kalau mau nyobek ya ke depan begini. Nah ini adalah hasil cetak struknya seperti ini ya. Oke, untuk cetak struknya cukup bagus ya di sini ya. Sama ya dengan ketika kita mencetak menggunakan dari komputer ya ataupun dari laptop dengan printer thermal yang ukuran 58 mm juga. Ini hasilnya sama persis ya. Mulai dari font, kemudian ukuran font, sampai dengan urutannya itu sama persis, tidak ada perbedaan ya. Oke,
Kita enter lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya jika kita menggunakan perangkat ini untuk melakukan transaksi kasir ya, terutama di program iPOS 5. Untuk lebih menunjang lagi, memang sebaiknya di sini kita menggunakan barcode scanner dan cash drawer ya untuk laci uangnya. Jadi ketika transaksi nggak perlu mencet-mencet di sini ya, jadi tinggal scan lalu langsung ke pembayaran, kemudian udah selesai. Jadi memang perangkat ini lebih diperuntukkan untuk kasir saja ya. Kalau misalkan buat input-input barang, saya rasa ini kurang memadai ya, karena memang layarnya kecil. Kecuali kalian mau pakai keyboard ya, pakai keyboard tambahan seperti ini. Nah, keyboard yang wireless seperti ini ya, ini bisa juga dikoneksikan ke sini pakai dongle pastinya. Nah, itu mungkin lebih enak lagi ya untuk ngetik-ngetiknya, dan juga untuk mouse-nya bisa juga nanti pakai yang wireless juga supaya lebih optimal. Cuman balik lagi buat kalian yang mungkin agak susah untuk melihat ukuran font yang kecil, memang kurang recommended ya, karena di iPOS 5 ini kan orientasinya lebih untuk komputer desktop ya, dimana komputer desktop itu kan layarnya lebar, sedangkan ini layarnya hanya 10 inch. Jadi memang ada plus minusnya. Tapi buat kalian yang mungkin lagi cari perangkat kasir yang bentuknya kecil, minimalis, kemudian bisa pakai iPOS 5, ya ini tentu menjadi solusi ya. Apalagi untuk kalian yang mungkin di meja kasirnya itu sempit ya. Sempit, kemudian nggak ada space untuk naruh komputer atau PC yang besar-besar, jadinya ya ini bisa jadi pilihan. Oke, tapi kalau dari segi fungsi ini bisa ya menjalankan iPOS 5 yang desktop ya. iPOS 4 juga bisa pastinya karena sama ya basicnya Windows juga. Tapi ya itu lagi, balik lagi dengan beberapa kekurangan, terutama di ukuran yang kecil otomatis akan mengorbankan di pandangan ya, terutama di font ya, fontnya jadi kecil-kecil banget. Terus tapi ya itu balik lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kalau untuk performanya lambat atau cepatnya sih kalau dari pandangan saya ini sebenarnya ini standar ya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat juga gitu, karena RAM-nya hanya 2 GB ya. Mungkin kalau ini RAM-nya bisa di-upgrade jadi 4 GB atau 8 GB mungkin agak lebih ringan ya, walaupun prosesornya masih kecil ya. Seenggaknya itu bisa membantu ketika kita multitasking pastinya. Oke, kesimpulannya perangkat ini cocok sekali ya untuk kalian yang tadi sesuai dengan pertanyaan di awal. Kalau kalian cari komputer kasir yang ukurannya minimalis, kemudian sudah bisa touchscreen, kemudian juga dia OS-nya sudah Windows dan bisa menjalankan program iPOS 5, tentunya perangkat ini bisa jadi pilihan ya, terutama buat kalian yang mungkin di ruang kasirnya itu mejanya sempit banget ya, dan tidak ada space untuk meletakkan komputer kasir ataupun CPU yang ukurannya besar ya. Tapi ya balik lagi ke kelemahannya, yaitu tadi pertama dari segi prosesornya memang nggak bisa pakai yang gede ya, karena ini kan tablet, jadi prosesornya kebanyakan pakai yang memang performanya tidak terlalu tinggi ya. Dan RAM-nya juga pas-pasan aja ya, hanya 2 GB. Jadi kalau mau multitasking, misalnya ini mau pakai iPOS, terus mau sambil buka dokumen lain atau buka aplikasi lain, itu saya rasa kurang memadai. Tapi kalau buat kasir aja sih ini udah cukup ya. Kemudian untuk kekurangan lainnya mungkin ada di... Nah, kekurangannya tuh ada di ini ya. Jadi ini untuk power adaptornya, ini langsung nyambung ke listrik ya. Jadi di sini nggak ada baterainya. Jadi kalau misalkan mati lampu atau pemadaman listrik atau listriknya turun, dia juga otomatis ikutan mati ya. Nggak ada baterai
cadangan di sini. Kalau kayak laptop kan ada tuh, masih ada baterai. Tapi kalau di sini dia langsung ke power adaptor. Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan ya. Tapi untuk konsumsi dayanya ini cukup rendah ya. Kalau kita cek dari konsumsi dari power adaptornya itu kan hanya 24 volt 2 ampere. Berarti hitungannya sekitar ya nggak sampai 50 watt ya. Ya intinya ini cukup kecil ya, dan dia sudah termasuk dengan printernya juga nyatu di sini, jadi udah bener-bener siap untuk penjualan kasir ya. Tapi untuk lebih enaknya lagi ya, ini bisa dilengkapi nanti dengan barcode scanner, dengan cash drawer, ataupun dengan keyboard ya yang wireless seperti ini, supaya misalnya kalian perlu ngetik ya, baik itu pada saat baru login ataupun kita mau cari item, itu lebih enaknya pakai keyboard. Memang ya, kalau kita mengandalkan keyboard virtual yang ada di sini agak terganggu ya, karena ini kan layarnya udah kecil, ditambah kalau ada keyboardnya itu makin kepotong lagi layarnya. Yaitu hanya sekedar masukan ya dari kami, dan untuk perangkat ini kalian bisa pesan di Trigonal ya. Untuk harganya nanti kalian bisa tanya aja langsung ke tim sales kami. Oke, demikian untuk review dari Pipo X3. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.